Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kiai Marketing ya. Hari ini kita lagi mau ngobrolin soal bisnis laundry bersama penulis buku, dan saya juga ikutin nulis juga ya, yaitu buku Scale Up Laundry, Pak Rasul Nawawi. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Mas Angge, selamat siang pemirsa semuanya. Senang sekali siang hari ini kita bisa ngobrol bareng, live bareng. Walaupun kondisinya corona, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti aturan prokes seperti itu, Mas Angge. Oke, Insan Laundry Indonesia, kita akan ngobrolin beberapa pilar dari bisnis laundry, khususnya soal kepemimpinan ya. Jadi kita ada 8 pilar dan salah satunya adalah kepemimpinan. Nah, Pak Komandan Rasul ini kan memang anggota TNI, jadi jos soal kepemimpinan. Makanya kita mau tanya-tanya nih ya. Oke Pak, apa suka dukanya Bapak mengelola SDM di bisnis laundry? Di bisnis laundry, SDM itu adalah tulang punggungnya. SDM adalah keyword bisnis itu sendiri. Jadi ketika laundrynya jalan, tapi SDM-nya nggak jalan, percuma. Kita akan ada turnover karyawan yang tinggi. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ini itu akan jadi pekerjaan tersendiri atau PR besar tersendiri bagi sejumlah pengusaha yang tidak bisa move on dari fenomena sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu, SDM ini kita juga harus terapkan manajemennya secara bagus, secara transparan, dan juga ada patron-patronnya atau ada kaidah-kaidahnya, Mas Angga, seperti itu. Oke, kita berdua nulis di buku Scale Up SDM itu, kita bilang bahwa untuk laundry itu lebih baik adalah hierarki organisasi yang efisien, yang singkat, dan tanpa banyak birokrasi. Mungkin minta tolong dijelaskan soal itu, Dan. Jadi leadership yang saya terapkan di laundry ataupun manajemen yang saya terapkan di laundry adalah meniru manajemen ala militer, Mas Angga. Sebagaimana kita tahu, di militer itu ada 22 jalur kepangkatan dari prajurit 2 sampai level jenderal. Di sana otomatis akan ada transformasi, akan ada regenerasi yang sangat bagus dan sangat loyal, demikian. Sebagai contoh, misalkan ada seorang komandan kompi dengan pangkat kapten. Di medan pertempuran beliau meninggal. Ketika meninggal, maka ada level 1 grade di bawahnya yang akan menggantikan dan kita tadi untuk menjadi komandan kompi, yaitu level letnan 1. Dia menggantikan kapten yang meninggal dunia itu langsung secara otomatis dengan kecakapan dan integritas yang nggak jauh beda dengan atasannya yang diganti. Dan itu tidak ada gejolak, tidak ada riak-riak yang berarti. Kondisi ini tentunya saya contoh juga di manajemen, di leadership di perusahaan saya, seperti itu. Semua layer, semua karyawan wajib bisa menghandle semua pekerjaan yang ada di laundry. Jadi satu orang bisa jadi kasir, bisa jadi tukang cuci, bisa jadi tukang setrika, bisa jadi tukang packing. Jadi ketika salah satu ada yang sakit atau tidak masuk, karyawan yang lain sudah bisa langsung menggantikan posisinya, menggantikan tugasnya. Demikian, Mas Angga. Ya, salah satu juga masalah di laundry adalah bahwa kita itu di laundry tidak bisa membayar pegawai dengan nilai yang tinggi, ya tak? Nah, itu bagaimana menciptakan loyalitas di diri mereka, sedangkan loyalitas kan sekarang kebanyakan soal uang ya. Bagaimana Bapak mendevelop loyalitas itu ya di luar uang lah ya? Atau berapa sih sebenarnya gaji yang layak untuk teman-teman laundry dari level operator sampai dengan level penjaga toko atau kepala toko lah ya? Oke. Jadi masalah krusial SDM tadi tentunya memang tidak bisa kita hindarkan, masalah salary atau masalah jumlah uang yang dibawa pulang, jumlah uang yang diterimakan setiap bulan atau take home pay. Di sini saya mencoba menggeser fokus dari masalah uang ke masalah kenyamanan kerja. Di tempat saya, semua pegawai apabila dia belum menikah, dia mendapatkan fasilitas mes, fasilitas beras, fasilitas mencuci gratis di laundry saya.
gaji yang saya patok atau gaji yang saya rate kalau yang baru adalah 2,2. Tapi plus tadi beberapa tambahan tadi, mes gratis, cuci gratis, dapat beras dan sebagainya dan sebagainya. Pun kalau nanti dia target omsetnya tercapai, saya juga akan memberikan beberapa bonus lagi, beberapa insentif lagi. Tentunya dengan seperti ini karyawan merasa ada reward and punishment dalam usaha saya. Jadi tidak melulu hanya masalah gaji, tentunya masalah iklim pekerjaan, suasana pekerjaan, dan juga hubungan emosional antara owner dan karyawan itu jangan sampai ada jarak atau jangan sampai ada gap. Kan kamu karyawan, gue bosnya. Buang jauh-jauh mindset seperti itu. Rangkul semua karyawan, hargai mereka sebagai karyawan dan penuhi hak-haknya. Maka secara otomatis ketika itu Anda lakukan, maka karyawan Anda akan bekerja semaksimal mungkin untuk memajukan perusahaan Anda. Demikian Mas Angga. Oke, menarik sekali ya. Mungkin yang terakhir adalah sebelum kita tutup karena durasinya ya, Pak Rasul ada pesan nggak kira-kira untuk Insan Laundry Indonesia khususnya mengenai kepemimpinan dan sumber daya manusia ini seperti apa? Kan kalau kita lihat kan banyak teman-teman yang tidak bisa buka laundry itu bukan karena mereka nggak punya modal Pak, tapi karena cadangan kepemimpinannya untuk kepala cabangnya itu nggak ada. Nah itu komentar Bapak terakhir gimana? Sebagai closing statement, saya pun akan mengulas sedikit bagaimana kendala SDM ini sangat berat dan sangat pelik. Nggak semua orang bisa keluar dari masalah tersebut. Nggak semua teman pengusaha laundry di Indonesia bisa move on dari masalah tersebut. Jadi kalau kita mau membuat atau mendatangkan tenaga kerja yang sudah bonafit, yang sudah bagus, itu ada banyak juga, tapi harganya pasti mahal. Harganya pasti tidak terjangkau oleh teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya membuat regenerasi atau membuka yang tadinya ikut saya biasa-biasa, itu saya naikkan levelnya. Jadi levelnya dari bawah jadi menengah, yang menengah jadi ke atas seperti itu. Dimana di situ tentunya ada penghargaan, ada pemilihan, dan ada juga evaluasi mendalam tentang kinerja karyawan kita. Oh ini levelnya sudah saatnya memegang satuan. Bagus lagi saatnya dia memegang jadi kepala toko dan selanjutnya. Tentunya di situ ada semacam kompetisi juga antar cabang. Cabang yang baik saya akan memberikan reward tersendiri untuk cabang yang terbaik omsetnya, terbaik kebersihannya, terbaik SOP-nya, dan terbaik tidak ada komplain seperti itu. Tentunya ada risiko atau ada hal-hal yang harus kita pedomani. If you buy a peanut, you get monkey. Kalau hanya Anda memberi kacang saja, tentunya akan mendapatkan pegawai yang levelnya, mohon maaf, levelnya di bawah seperti itu. Itu tidak bisa dihindari. Sebagai seorang pengusaha wajib tahu dan wajib mempedomani hal-hal masalah seperti itu Mas Angga. Oke, bagus sekali ya teman-teman apa yang bisa kita pelajari dari Pak Rasul. Kalau dari saya cuma mengingatkan ke teman-teman Insan Laundry bahwa bisnis laundry itu termasuk kategori professional services ya, sekelas dokter, sekelas pengacara, dan sekelas industri yang profesional. Jadi yang dimaksud dengan industri professional service itu human resources sangat mempengaruhi karena dia akan mempengaruhi quality of service. Sedangkan quality of service itu terdiri dari 7 unsur yang dinamakan dengan flower of service. Nah, teman-teman bisa browsing tuh apa flower of service, 7 elemennya. Salah satunya adalah budaya kerja, kemudian juga physical environment dan lain-lain ya. Di googling aja ya, flower of service dari Parasuraman dan Berry. Oke. Itu closing statement dari saya. Sampai ketemu di vlog laundry berikutnya. Assalamualaikum.